Shalom, selamat pagi adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu, serta mama papa yang mendampingi. Bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu GKP Rehoboth. Mari kita memuji Tuhan dengan hati yang gembira. Kita akan memohon bimbingan Tuhan di dalam ibadah ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai dengan hari ini. Tuhan, kami memohon bimbingan-Mu di dalam ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Engkau menyertai kami sehingga hati dan jiwa kami tertuju padamu. Pimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui GoPay ataupun OVO melalui akunnya KGRI. Persembahan akan diiringi pujian Bersalah Untukku. Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Yesus milikku, ku sambut datang-Mu dalam rumah Bapa-Ku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu di kelas masing-masing. Sebelumnya ada warta sekolah minggu dulu. Selamat beribadah. DOSA itu dosa, jangan
akan baca firman Tuhan. Alkitabnya sudah disiapkan? Coba Alkitabnya dikasih lihat. Ya. Ini ya. Ya, Alkitabnya sudah siap dibuka dan juga untuk kita baca bersama dan kita akan pelajarinya. Oke. Terambil dari 2 Samuel 11 ayat pertama sampai ke 27. Ayat ini cukup banyak ya. Jadi Mama Ita minta mungkin semua siap-siap. Mama Ita akan tunjuk. Jadi kita akan simak ayat demi ayatnya. Sudah ketemu? 2 Samuel, 2 Samuel berapa, Kak? 2 Samuel 11. Ayat pertama sampai ke 27. Halamannya kalau di Mama Ita halamannya 339 sampai 340. Sama enggak? Ya. Halaman di Alkitab Mama Ita tuh 339 sampai 341. Sudah dapat semuanya? 2 Samuel 11 ayat pertama sampai ke 27. Ya. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang indah yang kami sambut dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih kami masih diberikan perjumpaan yang indah di hari Minggu ini di dalam ibadah sekolah Minggu. Walaupun saat ini ibadah masih dilakukan secara virtual atau Zoom, tapi kami sambut dengan penuh ucapan syukur. Tuhan mengasihi kami, kiranya memberkati ibadah kami via Zoom ini. Biarlah kiranya anak-anak penuh dengan sukacita di dalam ibadah ini. Walaupun semua penuh dengan keterbatasan. Biarlah firman yang akan kami baca dan renungkan kiranya menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami dan menjadi pembaharu yang baik di dalam diri kami masing-masing. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sehingga kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang hadir dalam ibadah ini, agar mereka boleh mengerti dan memahaminya juga. Terima kasih ya Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih sayang, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Alkitab kita yang di Lembaga Alkitab memberikan judul Daud dan Batseba. Ya. Sebelum kita baca Alkitab kita ini, Mama Ita pengen tanya. Minggu lalu yang hadir siapa ya? Pasti banyak. Ada yang bisa tahu yang minggu lalu yang mengajar siapa? Kak Budi. Kak Budi, Kak. Kak Budi. Berarti yang jawab Ale dengan Safa. Yang lainnya nggak hadir ya? Hadir, Kak. Oh, hadir ya? Ya, hadir, Kak. Hadir ya, Kak Budi. Kak Budi ini bercerita tentang siapa ya? Daud dan Mephiboset. Daud dan Mephiboset. Ternyata masih berkelanjutan hari ini cerita tentang Daud ini. Ya. Daud ini ternyata banyak ceritanya. Hari ini kita bercerita tentang Daud dan Batseba. Apa hubungannya Daud dengan Mephiboset? Coba kalau yang hadir minggu lalu pasti bisa jawab.
Apa hubungannya Daud dengan Mephiboset? Kalau menyimak pasti bisa jawab. Mama Ita minta Jessica. Jessica hadir nggak minggu lalu? Halo Jessica. Apakah tadi Kak putus-putus? Apa hubungan minggu lalu Kak Budi bercerita tentang Daud dan Mephiboset. Apa hubungannya Daud dengan Mephiboset? Pasti dia punya hubungan yang istimewa, ya. Apa hubungannya itu sehingga memiliki hubungan yang istimewa antara Daud dengan Mephiboset? Kalau kalian menyimak pasti bisa menjawab. Nanti ada kaitannya lagi dengan Daud dengan Batseba ini. Yo, hubungannya Daud dengan Mephiboset apa? Safa bisa bantu, Safa? Kalau persahabatan, Ya. Aduh. Siapa lagi yang bantu Safa bisa persahabatan? Ayo. Joshua, bisa sayang bantu? Minggu lalu hadir nggak ya? Hadir. Nah, iya. Coba bisa. Apa hubungannya Daud dengan Mephiboset? Wah, kalau nggak bisa jawab, kesian juga ya Kak Budi bercerita. Menjelaskan firman Tuhan, tapi nggak ada yang bisa bantu menjawab nih. Obed bisa bantu, Obed? Obed hadir minggu lalu? Hadir, Kak. Nah, coba. Tadi katanya persahabatan, katanya Safa. Coba lebih diperjelas lagi. Bukan kata saya, Kak. Oh, kata siapa? Ayo, Safa bisa bantu? Ya, Mephiboset itu anaknya Saul, Kak. Anaknya Saul, anaknya Yonatan. Nah, Yonatan punya hubungan apa dengan Daud? Jadi Yonatan sama Daud itu sahabatan. Sahabat dekat. Iya, sahabat dekat. Jadi si Mephiboset ini anaknya Yonatan. Yonatan. Cucunya siapa? Raja Saul. Raja Saul. Ya, begitu ceritanya ya. Jadi persahabatannya terpelihara dengan baik antara Daud dengan Yonatan. Ya. Walaupun pada saat sebelumnya Raja Saul tidak menyukai Raja Daud. Tapi dapat dikalahkan oleh Raja Daud sehingga kerajaannya diambil alih oleh Raja Daud, ya. Itu kan seperti itu ceritanya ya. Nah, dicarilah keturunannya dari Yonatan. Ternyata ada Mephiboset, seorang anak yang cacat atau timpang, ya. Maka kembalilah kehidupan Mephiboset diangkat oleh Raja Daud. Diberikan kehidupan yang lebih baik. Nah, hari ini kita tidak cerita tentang Daud dan Mephiboset, ya. Hari ini kita akan baca firman Tuhan dari 2 Samuel 11 ayat pertama sampai 27. Tapi Mama Ita mau tanya, seberapa jauh kamu mengenal tokoh Daud? Apa saja yang kamu ketahui tentang tokoh Daud ini? Mengalahkan Goliat. 1, Daud pernah mengalahkan Goliat, orang Filistin. Dengan apanya? Ketapel. Dengan ketapel dan batu. Oh, salah. Jangan bilang ketapel dengan batu. Itu Itu bukan ketapel. pakai batu. Ya, ingat. Itu bukan ketapel. Kalau ketapel itu ditarik. Ya, kan dilepas kan?
tapi ini dengan apa? Umban. Ya. Aling-aling. Jadi umban batunya ditaruh di tengah kain, ya. Dilempar, dialing-alingin gitu, langsung dilemparkan ke Goliat dan kena di jidatnya. Jadi ingat, bukan dengan ketapel, tapi dengan umban, ya. Oke. Apalagi yang kamu ketahui tentang Daud? Seorang penggembala. Seorang penggembala. Dan dia pintar memainkan alat musik apa? Ayo, yang lainnya coba. Daud pintar memainkan alat musik apa? Kecapi, Kak. Kecapi. Ini Ale sama Safa aja nih yang lainnya masih pada tidur. Yang apalagi yang kalian tahu tentang Daud ini? Coba Belin. Tadi Daud yang mengalahkan Goliat, orang Filistin dengan umban dan batu. 2. Daud seorang gembala yang bisa bermain alat musik kecapi. Apalagi yang kalian tahu tentang si Daud ini, Raja Daud? Ayo, kalian sudah kelas paling tinggi nih di sekolah minggu tunas remaja. Masa kalah sama adik-adik TK-nya? Ayo Jessica, apa yang diketahui Jessica, Tania, Olin, Naomi tentang Raja Daud ini? Banyak loh Raja Daud ini ceritanya. Ayo Naomi, apa Naomi tahu Naomi tentang Raja Daud? Olin? Halo Olin, tahu Olin? Halo? Iya, Kak. Apa yang Olin ketahui tentang Raja Daud? Raja Daud tuh, tapi aku kalau salah gimana, Kak? Enggak apa-apa. Enggak. Namanya kita kan belajar, saling mengisi. Jangan takut salah. Setiap orang pasti ada salah, tapi kita harus berani mengungkapkan segala sesuatu dengan baik. Ayo, nggak apa-apa. Ini kan bukan perlombaan, ya. Ayo, kita saling mengkoreksi. Daud itu orangnya gimana ya, Kak? Ya, apa yang kamu ketahui tentang cerita Raja Daud? Tadi Ale bilang pernah mengalahkan Goliat orang Filistin. Terus Safa bilang juga tadi bisa bermain, seorang gembala bisa bermain alat musik kecapi. Apalagi yang Olin ketahui tentang Raja Daud ini? Raja Daud itu nggak milih-milih orang gitu. Betul, Raja Daud agak sedikit betul. Daud itu bersahabat dengan Nathan, ya, persahabatannya sangat baik sekali. Iya, Olin terima kasih. Naomi, apalagi Naomi? Daud menggantikan raja siapa? Ayo. Raja Naomi saya. Raja Saul. Iya, Raja Saul. Tadi siapa yang jawab? Ya. Pokoknya tentang Raja Daud ini sangat luar biasa. Banyak kalian bisa membaca siapa sebenarnya si Raja Daud ini. Raja Daud orang yang jago berperang. Ya. Kemana-mana selalu dia menang dalam berperang. Dan Daud ini juga anak bungsu dari Isai dari Bethlehem. Ingatkan ceritanya pernah itu kan? Dan dari Daud ini juga keturunannya adalah juru selamat kita, Tuhan Yesus. Banyak sekali yang kalian bisa
gali dari Daud ini, tokoh Daud ini, ya. Nah, hari ini kita baca tentang Daud dan Batseba. Bisa dibantu Tania baca ayat pertama? Iya, Kak. Iya, baca ya Tania. Nanti kalau Mama Ita bilang Daud stop, dan stop ya Batseba Tania ya. pada Sebentar Tania, pada Tania pergantian- sebentar. Nanti kalau Mama Ita bilang stop, stop ya. Tapi sekarang baca dulu ya. Nah, silakan. Ya, Kak. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri ditinggal di Yerusalem. Sekali Nah, peristiwa pada waktu petang ketika Stop. Nah, ayat ini menceritakan yaitu biasanya raja-raja itu maju berperang. Tapi Raja Daud tidak pergi berperang pada saat itu. Dia malah menyuruh panglimanya yang bernama Yoab untuk maju berperang bersama seluruh orang Israel untuk memusnahkan Bani Amon, mengepung kota Raba. Jadi mereka akan berperang dengan Bani Amon. Ya, lanjutkan. Tania, lanjut ayat kedua. Ya, Kak. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batseba, binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud. Demikian aku mengandung. Lalu Daud menyuruh Tania, stop. Ya, stop Tania dulu ya. Kita stop sampai ayat 5. Ya, Kak. Ya. Nah. Daud tidak pergi berperang. Padahal kita tahu Raja Daud adalah orang yang hebat berperang. Ya, selalu memimpin perang dan pasukannya selalu menang. Seharusnya Daud berperang untuk memusnahkan Bani Amon. Tapi sore itu ketika habis bangun tidur, ya, Daud ternyata di Yerusalem habis bangun tidur, dia berjalan-jalan di sotoh. Maksudnya sotoh itu di atas tingkat, ya, di atas tingkat istananya. Ketika dia sedang berjalan-jalan di sore hari, tiba-tiba dia melihat seorang perempuan cantik, elok rupanya, sedang mandi. Ya, Daud tertarik sama perempuan tersebut. Ya. Lalu dia bertanya kepada pesuruhnya di situ, siapa perempuan yang sedang mandi itu? Lalu perempuan itu, pesuruhnya itu bilang, oh itu istri Uria orang Het, namanya Batseba binti Eliam. Karena Daud sudah tertarik dengan wanita tersebut, lalu Daud memanggilnya untuk datang ke istananya, untuk menemaninya. Dan yang lebih luar biasa lagi, Daud melakukan hal yang kurang baik. Ya, dia mengajak tidur perempuan tersebut. Nah,
karena seorang yang sudah dipanggil raja untuk sesuatu, maka orang biasa atau rakyat biasa akan datang. Begitu juga dengan Batseba, dia dipanggil raja, maka dia datang. Ya, dia apa yang diinginkan raja pada saat dulu itu harus dituruti. Ternyata keinginan Daud ini sangat-sangat tidak baik. Dia melakukan hal yang kurang baik sehingga perempuan ini mengandung. Ya, lanjut dengan Naomi ayat 6. Ya, Kak. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan, mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam di dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang masakan. Aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuat mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Ya, terima kasih Naomi. Nah, setelah Daud mengetahui Batseba hamil atas perbuatannya Daud takut, ya. Dia menyuruh untuk mencari berbagai cara supaya perbuatannya itu tidak diketahui orang, terlebih Uria. Makanya dia ingin menutupi perbuatannya tersebut dengan menyuruh Uria. Dia bikin berbagai rencana supaya kehamilan Batseba itu bukan atas perbuatannya. Makanya dia memulailah menyusun rencana. Dia menyuruh pertama untuk Uria pulang ke rumahnya, ya. Dan diberikanlah hadiah-hadiah sehingga Uria disuruh beristirahat di rumahnya untuk bisa bertemu dengan istrinya karena sudah lama
Uria tidak pulang ke rumahnya dan berjumpa dengan istrinya karena selama ini dia selalu pergi berperang. Nah, tetapi Uria tidak mau. Dia menolak semua itu. Dia tetap setia kepada Raja Daud. Walaupun sudah diberikan hadiah, disuruh pulang beristirahat bersama istrinya di rumah, Uria tidak mau. Ya. Lalu apa yang berikutnya dilakukan lagi sama Daud supaya si Uria mau pulang, tidak usah ada di istana. Dia mengajak Uria untuk makan. Ya. Makan dan minum dibuatnya lah Uria sampai mabuk. Supaya dia juga pulang ke rumahnya. Ternyata apa yang dilakukannya? Uria tidak pulang. Dia justru tetap tidur bersama dengan hamba-hamba tuannya. Karena dia ingin menjaga Raja Daud. Uria tidak curiga sama sekali apa yang sudah diperbuat Raja Daud terhadap istrinya. Uria tidak tahu apa yang dilakukan Raja Daud terhadap istrinya. Makanya dia tetap aja menjaga Raja Daud di istananya. Dia tidak mau meninggalkan Raja Daud. Saking dia setianya sebagai panglima pada saat itu. Lanjut lagi. Inet baca ayat 14. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya untuk perantaraan Uria. Ditulisannya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintah kepada suruhan itu, demikianlah, jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi garam dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah menewaskan Abimelek bin Yerubiset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata juga, hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Lalu pergilah suruhan itu dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat dari kami dan keluar menyerang kami di padang, tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati, juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kukatakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang lanjut, Net. orang ini atau orang itu, sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu, dan untukkanlah itu demikian, kau harus kuatkan hatinya. Lanjut? Ya, lanjut. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka mereka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat
waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Selesai. Nah, rencana selanjutnya, apakah berhasil? Ternyata rencana Raja Daud ini, yang pertama, kedua tidak berhasil. Dan rencana menulis surat kepada panglimanya yang bernama Yoab untuk mengirim pasukannya ke medan perang, pertempuran yang paling hebat. Dan dia menulis surat, tempatkan Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling membahayakan atau paling hebat. Ini rencana Raja Daud untuk membunuh Uria. Luar biasa, perbuatan Raja Daud sudah di luar batas. Sampai dia ingin melakukan pembunuhan dengan cara mengirim Uria ke medan perang. Ternyata Uria meninggal di medan perang. Ya. Orang-orang memberitahukan kepada Daud bahwa orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Sehingga beberapa dari hamba raja mati, juga hambamu Uria orang Het. Ini suatu rencana yang sudah direkayasa oleh Raja Daud untuk membunuh Uria orang Het tersebut. Akhirnya Raja Daud menghibur istri Uria, Batseba, yang sedang bergabung itu, dan setelah lewat masa bergabung, Daud memperistrinya. Sehingga perbuatan Raja Daud tidak diketahui oleh Uria, sang panglima, sampai meninggalnya. Jadi, ada dua dosa yang dilakukan oleh Raja Daud. Pertama apa, anak-anak? Dari cerita ini, apa yang dilakukan dosa oleh Raja Daud pertama? Mengintip perempuan mandi. Merebut istri Uria. Iya. Terus tadi apa? Mengintip orang mandi. Siapa tuh, suara siapa ya? Aku, Kak. Siapa yang? Jessica. Jessica. Terusnya? Ale? Tadi? Mengirim Uria ke medan perang. Iya. Kalau kita lihat perbuatan yang dilakukan Raja Daud jahat di mata Tuhan. Pertama, dia melakukan perzinahan. Betul tidak? Betul. Betul. Perzinahan dengan siapa? Dengan Batseba. Dengan Batseba, istri orang. Kedua, apa yang dilakukan Raja Daud yang jahat di mata Tuhan? Mengirim Uria ke medan perang dengan barisan paling depan. Iya. Pembunuhan terhadap Uria, panglimanya. Pembunuhan yang berencana. Direncanakan tidak? Direncanai. Direncanakan. Dia mengirim surat kepada Yoab, ya, untuk mengirimnya Uria di tempat yang paling terdepan.
Nah, berarti kan itu direncanakan oleh Raja Daud. Jadi perbuatan Raja Daud sangat jahat di mata Tuhan, yaitu perzinahan dengan istri orang atau Batseba. Kedua, pembunuhan terhadap Uria, dan pembunuhannya direncanakan. Nah, anak-anak, karena dosa yang diperbuat oleh Daud, maka keluarganya Daud banyak dapat masalah. Kalau kalian nanti baca selanjutnya, di situ ada bagaimana Daud menyesal. Daud menyesali segala perbuatannya setelah dia diperingati oleh sahabatnya yang bernama Nathan. Ya. Tuhan menghukum Daud, tapi Tuhan tidak menghukum mati Daud karena Daud jujur dan rendah hati. Kita bisa melihat cerita sebelumnya, bagaimana Raja Daud perbuatannya manis sekali sebelumnya. Ya, dia bisa mengalahkan peperangan yang luar biasa berkat pertolongan Tuhan. Tapi kedagingannya tidak bisa dia kalahkan. Dia bisa mengalahkan musuh, tapi dia tidak bisa mengalahkan kedagingannya. Sampai dia melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Ya. Sampai Daud bertobat, dia menyesali segala perbuatannya, dia ingin membangun bait suci sebagai rasa penyesalannya. Nah, ceritanya nanti kalau kalian baca bagaimana dia ingin membangun bait suci sebagai rasa salahnya. Dan akibat dari itu juga anak yang dikandung Batseba akhirnya meninggal. Jadi anak-anak yang terkasih, sekalipun dosa atau perbuatan Daud telah diampuni, ganjaran dari Tuhan harus diterima oleh Raja Daud dan dia harus menjalaninya. Seperti kematian anaknya, Absalom. Nah, salah satu orang anaknya yang perbuatannya tidak baik, selalu melawan orang tuanya. Nanti kalian bisa tahu cerita dari Raja Daud dengan Absalom anaknya. Ya. Nah, anak-anak, cerita Daud dan Batseba ini menjadi pengalaman yang berharga bagi kita, agar kita lebih berhati-hati di dalam segala hal, di dalam segala perbuatan, sikap, dan tingkah laku kita. Jangan pernah main dengan dosa, karena selalu ada akibat dari setiap perbuatan tersebut. Jangan sekali-kali bermain dengan dosa, karena ada akibatnya. Dan akibatnya ini juga dirasakan oleh Raja Daud yang sudah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tuhan kita adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Ingat, Tuhan kita adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Tetapi ingat juga, Dia juga Tuhan yang adil. Tidak ada kompromi terhadap dosa. Tuhan kita tidak bisa mentolerir dosa yang kita perbuat. Ingat, jangan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Coba kita baca Galatia
6 ayat 7b. Ayo kita buka Galatia 6 ayat 7b. Siapa yang sudah dapat sebagai penutup? Bisa dibantu Galatia 6 ayat 7b. Belin, sudah dapat? Galatia 6 ayat 7b. Belum, Kak. Siapa yang sudah dapat? Belum ada yang dapat? Galatia 6 ayat 7b dari kata karena. Zeta sudah dapat, Zeta? Maaf, tadi berapa, Kak? Galatia 6 ayat 7b. Yang Bentar, ya. ada kalimat karena. Udah, Kak. Dapat. Zeta, coba Kak, baca, dapat, Kak. Zeta. Ya, Zeta bisa bantu baca. Bentar, Kak. Hmm. Galatia berapa tadi? Tadi putus-putus. 6 ayat 7b, sayang. Aku udah nemu, Kak. Ya, kalau yang udah ketemu disimak. Saya sudah dapat, Kak. Iya, coba dibaca, sayang. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Oh, saya. Galatia 6 ayat 7b. Karena Galatia. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Ya, sekali lagi coba dibacakan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Iya. Karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Jadi apa yang ditabur Raja Daud kejahatannya, dia juga menuai hasilnya. Ya kan? Seperti akhirnya keluarganya mendapat banyak masalah. Jadi anak-anakku sekalian, jangan pernah main-main dengan dosa. Karena selalu ada akibat dari setiap perbuatannya. Kita ingat Tuhan kita adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Tetapi dia juga Tuhan yang adil dan tidak kenal tolerir terhadap dosa. Tidak kompromi. Oke, jelas semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Safa? Obed? Jelas tentang cerita kita, tentang Daud dengan Batseba? Jelas tidak? Safa, kenapa Safa ketawa-ketawa? Ada yang tidak mengerti kah? Oke. Belin jelas, Belin? Halo Obed. Obed nggak tampil nih wajahnya. Di sini Clarissa juga nggak pernah hadir ya. Marvelo juga nggak pernah hadir. Ada yang mau ditanyakan? Safa? Mau ditanyakan tidak, sayang? Nggak ada, Kak. Jelas nggak? Jelas, Kak. Apa yang jelas?
Tentang siapa yang jelas? Oke, kita tutup di dalam doa. Coba Obed wajahnya, Mama Ita pengen lihat wajah Obed deh. Apa masih tidur ya Obed ya? Oke, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah membaca firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan ini bolehkan dimengerti dan dipahami oleh anak-anak kekasih kami. Kami menyadari kami juga manusia yang berdosa ya Tuhan, ampuni kami. Ajar kami untuk selalu mengingat kasih Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami hari pas hari. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kekasih kami di dalam hari lepas hari mereka yang harus semua kegiatan dilaksanakan di rumah. Biar mereka tetap diberikan kekuatan dan sukacita, baik mereka dalam belajar, dalam mengikuti tes, dalam mengikuti kegiatan via Zoom, mereka ada sukacita. Tuhan berkati mereka dan menolong anak-anak kekasih kami, agar mereka sabar di dalam masa pandemi ini. Kami berdoa untuk para orang tua yang mendampingi anak-anak kekasih mereka. Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam usahanya. Agar mereka juga menolong anak-anak mereka di dalam mengikuti segala aktivitas melalui virtual. Tuhan memberkati orang tua anak-anak kekasih kami, memberkati anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.